Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ayat 7 itu menyatakan bahwa dia mengosongkan diri mengambil rupa menjadi manusia. Yohanes juga berbicara firman itu telah menjadi manusia. Sehingga sesuatu yang invisible itu menjadi visible. Sehingga dalam kredo kredo atau pengakuan para rasul, pengakuan iman kita, itu kita mengakui bahwa Allah itu yang terlihat, tidak terlihat dan terlihat. Yang tidak terlihat dalam roh, yang terlihat dalam diri Kristus, itulah yang dikatakan visible. Nah, baik. Ini mohon maaf Pak ya, saya harus agak tegas sedikit. Inilah penjelasan kalian tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan yang tidak berlandaskan dalil. Akhirnya kalian harus memakai bahasa-bahasa yang orang tidak mengerti. Harusnya kalian merangkai-rangkai kata. Padahal simpel Pak. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita tanya kepada Yesus, dia tidak mutar-mutar. Kalau kita tanya kepada orang Kristen pada saat ini, pasti mutar-mutar. Nah, kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus percaya kepadamu sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Baca Yohanes 17:3. Di dalam Yohanes 17:3 sudah jelas. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus Allah itu siapa? Apa kata Yesus dalam Lukas 4 nomor 8? Sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Berarti dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sama kami di dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi, ketika Anda menjelaskan agama tetapi Anda mau tidak mau memakai dalil dalam Alkitabiah, maka siap-siap Anda akan bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Contoh simpelnya begini Pak ya. Contoh, bagaimana penjelasan Anda kepada jemaat Anda apabila Anda seorang pendeta, ketika jemaat Anda bertanya Anda di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan, karena begitu besar kasih, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan seperti ini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Nah, ini sosok siapa? Dia itu sosok siapa Pak? Sosok siapa dia itu? Itu sosok siapa? Dia yang tidak terlihat itu memang Tuhan. Makanya dalam Tuhan, sabar. Oke, dia itu yang tidak terlihat itu memang Tuhan. Tuhan kan? Dia adalah Allah Bapa, Elohim, dia adalah Allah Bapa atau nah, Elohim. Pertanyaannya timbul. Bagaimana cara kita bisa mengenal Tuhan yang tidak terlihat itu? Apakah Tuhan datang sendiri ke dunia menghampiri manusia, atau dia mengutus utusannya datang ke dunia? Dan tolong Anda menjelaskan pakai dalil agar bisa mendapat edukasi. Karena yang nonton di bawah bukan cuma Islam, ada juga lain dari kekristenan. Bagaimana cara kita bisa mengenal Tuhan yang tidak terlihat ini? Apakah dia yang datang sendiri ke dunia, atau dia mengutus utusannya datang ke dunia? Begitu. Kalau di dalam Islam Pak, bagaimana cara loading bisa mengenal Tuhan loading? Itu di dalam Quran surah Fusilat ayat 53. Dijelaskan bahwa kami akan memperlihatkan tanda-tanda keberadaan kami, tanda-tanda keberadaan kami, kebesaran kami dari ciptaan dan pada diri mereka sendiri. Emang ada satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditolak oleh manusia? Ada. Quran surah Luqman ayat 10. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Jadi kami orang Islam mengenal Tuhan kami itu dari ciptaan-ciptaannya. Kenapa kami mengenal Tuhan kami dari ciptaan-ciptaannya? Karena di dalam Quran surah An-Nahl itu dikatakan bahwa dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Kalau memang Tuhan ini tidak dapat dilihat terus dia tidak ada, bagaimana dengan akal kita yang kita tidak bisa melihat? Berarti akal kita tidak ada. Begitu. Nah, sekarang tolong Anda jelaskan sama saya berlandaskan dalil kitab suci yang Anda pegang sekarang ini. Bagaimana cara kita bisa mengenal sosok yang tidak terlihat itu, yang tidak terhampiri itu? Caranya bagaimana? Apakah dia yang datang sendiri ke dunia, atau dia mengutus utusannya datang ke dunia untuk memperkenalkan dirinya?
Silakan, Pak. Baik, Pak Lodin. Sebetulnya Pak Lodin tadi saya udah bicara tentang hal bagaimana Tuhan menampakkan diri. Tuhan itu datang sendiri dalam penampakan diri secara ilahi. Ketika Pak Lodin mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah nampak, sedangkan di dalam Keluaran 24, kalau kita bisa lihat ya, kita baca bagaimana Musa ya. Dan naiklah Musa di ayat yang ke-9. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah. Ini mereka melihat Allah ya. Ya. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidak diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Dari bahasa ini saja Pak Loding udah mengerti bahwa Musa itu bersama dengan 70 orang, bersama Abihu dan ada Nadab dan Harun, itu mereka memandang Allah. Mereka memandang Allah, melihat kakinya, melihat tangannya. Tetapi wajah Tuhan itu tidak dapat terlihat karena memang cahayanya yang membuat orang itu tidak melihat. Tetapi secara garis besar mereka melihat Tuhan, memandang Tuhan. Sehingga secara garis besar, secara pemahaman Musa, dia berbicara bahwa memang Tuhan itu memang tidak dapat dilihat. Atau tadi Abang Loding katakan bahwa memang Tuhan tidak dapat dilihat. Memang cahayanya itu yang membuat orang tidak bisa memandang dia. Tetapi secara utuh dia itu sudah menampakkan diri dalam bentuk cahaya tiang awan, datang sebagai teofani atau penampakan secara ilahi. Misalnya di dalam Kejadian 14 sebagai Imam Melkisedek dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang eksistensi Allah yang memang tidak terlihat. Maka inkarnasi firman-Nya Allah itu yang turun menjadi manusia. Firman Allah inilah yang menjadi manusia. Bukan Bapa lah yang menjadi manusia, tetapi firman Allah itulah yang menjadi manusia. Karena yang tidak dapat dilihat, karena yang hanya bisa menceritakan bahwa dia ada tangan, ada kaki, ada wajahnya. Dan dalam Kejadian 1 ayat 26 atau 27, manusia diciptakan segambar dengan Allah itu sendiri. Sehingga sesuatu yang tak nampak itu menampakkan diri yang sejatinya dalam diri Kristus. Maka Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam Kolose 2 ayat 9, bahwa dalam diri Kristus itu Allah berdiam sepenuhnya. Sehingga memang itulah yang dipahami oleh orang-orang Kristen. Dia datang sebagai manusia untuk kita mengakui. Sehingga dalam Yohanes 4 ayat ke-20, kalau kita baca dari 1 sampai 22, itu Yesus mengajak untuk menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kenapa dia harus mengajak kita menyembah di dalam roh dan kebenaran? Ada Bapa, ada roh dan kebenaran. Kalau kebenaran di situ kita lihat di Yohanes 10:14 bahwa dia adalah kebenaran itu, kebenaran yang hidup. Maka ketika kita bisa bicara tentang Tritunggal, kebagaimana Allah itu dalam pribadi yang kita melihat, kita sebagai kami orang-orang Tritunggal memahami tentang Bapa itu ada 3 pribadi yang melekat dalam keesaan, esensi yang sama. Sehingga tidak bisa kita pisahkan. Oleh karena itu, ketika Yohanes 10 ayat 30, ya, tidak salah. Itu berbicara tentang pengakuan Yesus
dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Dia tidak Oke. mengatakan aku, Bapa itu 1, 2, dan 3. Tapi dia mengatakan Oke. aku dan Bapa adalah satu. Baik. Itu menyatakan Tadi- tentang satunya Tuhan Oke, oke. itu sendiri. Oke, baik. Baik. Tadi Anda bernarasi, sempat saya catat ya, mengatakan bahwa yang datang ke dunia menjadi manusia itu adalah firman Allah, bukan Allah itu sendiri, benar? Bukan. Karena Bapa itu, makanya Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 3, berapa ya? 8 ayat 6, 1 Korintus 8 Bukan. ayat 6. Begini Pak, tadi Anda Iya. berstatement tadi, yang datang Iya, ke betul. dunia ini adalah firman Bapa, bukan Bapa. Benar? Firman Iya, Bapa yang firman- menjadi manusia. Oke. Iya, Bisa kan? Oke, baik. Yohanes 1 ayat 14, Oke, bahwa oke, oke. firman Bisa- itu telah menjadi manusia. Iya. Yohanes 1:14, bisa Anda bacakan satu ayat itu, Pak? Coba bacakan situ, kita ada kejanggalan sedikit di situ. Coba Anda baca. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ada kejanggalan di situ yang harus Anda perhatikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang Iya. memberi itu kemuliaan? Iya Bapa, makanya kan tadi Bapak saya yang mengatakan, menerima siapa? Iya, yang menerima siapa? Bapa mengutus firman-Nya, yaitu Iya, Yesus begini Pak, Kristus itu. pertanyaan saya begini Pak. Yang memberi adalah Bapa, yang menerima siapa? Yesus sendiri menerima itu. Nah, yang memberi adalah Bapa, yang menerima adalah Yesus. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Yang Tuhan langit dan bumi adalah sang sumber Bapa itu Oke, sendiri. Bapa itu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah putra Allah. Iya, saya tidak tanya itu. Berarti dia bukan Tuhan. Dia Tuhan. Makanya Berarti Rasul- ada berapa Tuhan? Bukan berarti ada berapa Tuhan, hanya satu Tuhan. Bagaimana? Iya. Begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Di situ ada yang memberi, ada yang menerima, ada dua hakikat, ada dua keberadaan. Hakikat yang terlihat yaitu firman menjadi manusia, karena manusia hakikatnya daging. Dan Bapa yang hakikatnya adalah roh, tidak terlihat. Nah, yang tidak terlihat memberikan kepada yang terlihat, berarti ada dua keberadaan, ada dua entitas, ada dua hakikat. Kalau yang satu sudah Tuhan, tapi Anda paksakan yang satu ini Tuhan, berarti konsekuensi yang Anda terima, ada dua Tuhan. Bukan. Jadi pemahaman Coba dalam bagaimana? Tritunggal, gini. Dalam pemahaman tentang Tritunggal, itu bukan keberapaan Tuhan, tapi kebagaimanaan Tuhan itu sendiri. Sehingga Bapa lah yang mengutus firman ini, yang telah menjadi manusia, dia tentunya menerima firman itu dari sang Bapa itu sendiri. Tetapi Iya, saya paham. Ya, tetapi Saya paham sebentar itu. dulu. Iya, sebentar dulu. Silakan. Tetapi tidak ada satu orang pun bisa menyatakan sang Bapa itu, hanya Kristuslah dalam Yohanes 1:18, dialah yang bisa dapat menyatakan sang Bapa Iya, itu saya sendiri. setuju sekali Pak. Dan- Saya setuju sekali narasi itu Pak. Saya setuju sekali. Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Benar? Mm-mm. Nah, berarti kita berpikir secara akal sehat bahwa tidak ada orang yang dapat melihat Tuhan, bahwa tidak ada orang yang dapat melihat Allah. Terus bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Allah itu ada namun tidak terlihat? Maka dia mengutus utusannya ke dunia. Sehingga dalam Yohanes 1:18 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Jadi maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia, mau menyatakan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam narasi Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Baca Yohanes 3:3-4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Apakah benar Yesus ini menyampaikan firman Allah? Benar. Dalilnya mana?
Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kita ini punya akal sehat. Bukankah di dalam Yohanes 12:30 dikatakan, kasihilah di Yohanes 29 sampai 30. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, dan kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Jadi pergunakan akal kita memahami. Ketika Anda mengatakan di dalam perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi mengatakan bahwa baiklah marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan ayat itu Anda memahami bahwa Yesus itu adalah gambaran Allah. Yesus itu adalah gambaran Bapa. Berarti konsekuensi yang Anda harus terima, manusia itu punya kotoran. Berarti Allah Bapa punya kotoran, karena ini gambar. Manusia punya punya kelamin. Apakah Allah Bapa punya kelamin? Karena ini gambar. Tetapi maksud daripada ayat yang Anda kutip, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu maksudnya apa? Allah itu maha melihat, maka manusia bisa melihat. Allah maha mendengar, maka manusia mendengar. Allah maha berbicara, maka manusia berbicara. Maksudnya seperti itu. Cuma kita manusia melihat. Makanya kita butuh mata. Kalau Allah dikatakan maha melihat, jadi dia tidak butuh mata. Tuhan dikatakan maha mendengar. Kalau dikatakan maha mendengar, tidak butuh telinga. Kita cuma mendengar, kita butuh telinga. Jadi kalau Anda mengatakan marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia punya kelamin. Apakah Allah Bapa punya kelamin? Ini berpikir kristis, Pak. Kita punya akal, kita berpikir kristis. Coba. Bagaimana Anda bertabrakan nanti dengan Lukas 2 nomor 22, Lukas 1 nomor 31? Bagaimana bisa di Lukas 1 nomor 31 dikatakan, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Tetapi kenapa di Lukas 2 nomor 11 yang keluar Tuhan? Apakah malaikat salah berita? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Sementara informasi pertama dikatakan bahwa seorang anak laki-laki. Pak, anak yang umur 5 tahun sampai dewasa saat ini pasti percaya bahwa manusia tidak bisa jadi Tuhan. Di dalam Yohanes 3:13, tidak ada seorang pun yang naik ke sorga melainkan daripada dia yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Apakah manusia bisa jadi Tuhan? Tidak bisa. Yesus itu mau dari mana, intinya dia datang ke dunia itu sebagai manusia, sebagai utusan Tuhan. Apakah kita ini bukan dari sorga? Sementara Matius 4 nomor 4 mengatakan manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Sementara Allah itu tempatnya di sorga. Berarti kita berasal dari sana. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Coba Anda tanggapi dulu. Kalau sudah jelas bahwa di dalam Yohanes 1:14 itu firman menjadi manusia, tetapi kenapa Anda tuhankan dia? Kalau sudah tahu dia menjadi manusia, loading menjadi polisi, berarti saya polisi. Bapak Francisco menjadi tentara, berarti Anda tentara. Firman itu telah menjadi manusia, berarti dia manusia. Masa manusia bisa jadi Tuhan? Coba Anda jelaskan itu. Coba silakan. Ya. Kalau boleh Pak, dipakai data Pak ya. Soalnya Anda lebih banyak memberikan narasi karangan daripada data. Karena kita butuh data Pak. Kan kita punya kitab suci masing-masing nih. Silakan. Tadi itu saya pikir datanya saya sampaikan tentang mulai dari keluaran, perjanjian lama, ada perjanjian baru. Oke, kita lihat bagaimana di dalam Yohanes 1 sebelum kita berangkat ke Yohanes 1:14. Kita coba lihat di ayat ke-9-nya. Sehingga kita bisa mensinkronkan dengan Bapa dan Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika Yohanes itu menjelaskan sosok Yesus. Jadi dia mulanya dia mengatakan secara eksistensinya dia bahwa firman itu bersama dengan Allah itu, dan firman itu adalah Allah. Dan orientasi Yohanes ini berbicara tentang Yesus, firman yang hidup itu. Makanya Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup, yang dimaksud dengan firman yang hidup itu. Sekarang kita lihat di dalam ayat ke-9. Yohanes 1 ayat 9.
terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Ingat ya, ini kata-katanya. Terang yang sesungguhnya. Ini bicara tentang Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini sedang datang ke dalam dunia. Ini dia bicara tentang Yesus yang sedang datang ke dalam dunia. Ayat ke-10 kita lanjut. Ini harus Pak Loading memaknai bahwa terang itu adalah sungguh-sungguh Tuhan yang menerangi manusia. Dia itu sedang datang ke dalam dunia. Maka Yohanes itu bicara bahwa firman itu telah menjadi manusia, nanti sampai di situ. Ayat ke-10. Ia telah ada dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Ini telah ada. Ini dia bicara tentang Yesus. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Loading berpikir, oh Tuhan itu tidak bisa nampak, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Sekarang yang sejatinya, Kristus yang dimana secara eksistensinya dalam roh yang tidak terlihat, ini terlihat dalam diri Kristus yang turun menjadi manusia. Jadi Pak Loading ketika mengatakan, oh it's impossible human being can be as a God. Maksudnya manusia itu bisa menjadi Tuhan. Itu tidak, itu sesuatu yang impossible. Ya, manusia tidak bisa menjadi Tuhan, tetapi Tuhan bisa menjadi manusia. Kayak gitu. Dan ketika kita lihat di Yohanes 1 ayat 10, kelanjutan dari ayat 9, dia bilang apa? Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia tegas bahwa dunia yang diciptakan oleh Kristus, tetapi dunia tidak mengenal dia. Makanya bangsa Yahudi itu, mereka mengatakan bahwa kepada Yesus, beraninya kamu menyatarakan dirimu dengan Allah. Oh, sehingga kita bisa dilihat di Yohanes 5 ayat yang Yohanes 8 ayat 56. Yesus mengkonfirmasikan dirinya bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada. Dan bapamu Abraham itu telah melihat aku dan dia telah bersukacita. Coba Pak Loading berpikir sejenak. Bagaimana mungkinkah Abraham yang sudah 50 tahun ada, lalu Kristus yang datang, itu pertimbangannya abang harus menerima bahwa Yesus kok berani sekali mengatakan bahwa dia sudah dilihat oleh Abraham. Di mana Abraham itu bisa melihat dia dan dia telah bersukacita? Saya bawa abang ke dalam Kejadian. Di dalam Kejadian 1 ayat 14. Kejadian berapa ya? 1 ayat 14, tidak salah. Sebentar. Tentang 1 ayat 14. Sebentar. Imam Melkisedek. Imam Melkisedek itu dia datang dengan misterius. Dia tidak punya ayah dan ibu, dan dia pergi pun Alkitab tidak mencatat sebagaimana adanya. Tetapi disitulah kita memahami bahwa Imam Melkisedek itu memberkati Abraham dengan roti dan anggur. Nah, Imam Melkisedek itu adalah Imam Agung, Imam Raja Salem. Oleh karena itu, di para teolog kekristenan mengatakan bahwa teofani dari Imam Melkisedek adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga ketika Yesus mengatakan bahwa Imam Melkisedek yang memberkati Abraham dengan roti dan anggur karena sukacitanya Abraham ketika dia memenangkan peperangan dengan Lot pada waktu itu, maka Imam Melkisedek memberkati Abraham. Abraham itu menang sehingga Abraham itu bersukacita. Nah, oleh karena itu Yesus mengatakan bahwa bagaimana Abraham yang telah melihat aku dan dia telah bersukacita. Salah satunya. Yang kedua, ketika Abraham di bawah pohon terbanting, itu 3 bahwa teofani Allah itu datang dan berbicara dan makan dan bersama. Nah, disitulah Yesus mengatakan dengan tegas bahwa bapamu Abraham itu telah melihat aku dan dia telah bersukacita. Maka orang Yahudi, jadi saya tidak heran ketika Bang Loading yang bertanya di abad ini, itu saya tidak heran. Karena sama dengan Bang Loading itu sama dengan Filipus, ya, dengan Pak Sakir Naik itu sama dengan Filipus. Ketika, maaf saya harus mengatakan itu karena begini Abang Loading,
ketika orang Islam mengatakan, tunjukkan kami bahwa Tuhan Yesus mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku dalam Alkitab. Nah, di sini kita harus bagaimana memahami kitab suci. Makanya Yesus berbicara kepada Filipus ketika Filipus mengatakan, ya, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-10, dia mengatakan bahwa Filipus, dia bilang, apa istilahnya, dia bilang ya, Ketika kamu sebentar, melihat saya aku, lihat. maka kamu telah Ya, melihat Bapa. Iya, Yesus menjawab, Yesus ya, Filipus meminta Yesus menunjukkan Bapa. Yesus Iya. menjawab dengan bahwa aku dan Bapa itu. Sekian lama aku bersama-sama dengan kamu di sini, tetapi kamu tidak tahu juga ketika kamu Sebentar, melihat sebentar. aku, maka kamu telah melihat Bapa. Begitu Ya, benar. narasinya, Pak. Iya, dia mengatakan bahwa berapa lamakah kamu bersama dengan aku, tetapi kamu tidak mengenal Bapa itu sendiri. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya, Itu oke. pernyataan pernyataan. Lalu yang kedua di dalam Yohanes 10 ayat 30, dia berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Yesus sendiri baik, Pak. mengakunya tentang keesahannya dia, bahwa aku dan Bapa itu satu, tidak dua, tidak tiga. Oke, Pak. Pelan-pelan sedikit. Jangan terlalu banyak-banyak kita tanggapi karena dari tadi data yang saya catat cuma sedikit tetapi panjang narasi Anda. Begini, Pak, ya. Saya start dari tadi Anda mengatakan firman, ya. Firman itu kita buktikan pakai data, Pak, ya. Firman ini saya pakai data. Firman itu kalau menurut Anda apa? Firman itu menurut saya adalah perkataan. Firman itu menurut saya adalah perkataan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 nomor 4, Yeskiel 3 nomor 4. Firman adalah perkataan. Ya. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yohanes 1:14 itu firman itu telah menjadi manusia. Nah, ini maksudnya apa dari Yohanes 1 sampai 14? Jadi ini mau menunjukkan bahwa Tuhan jika dia melakukan segala sesuatu itu dengan firman-Nya, berfirmanlah Tuhan jadilah terang, maka terang jadi. Contoh sebagaimana di dalam Mazmur 33 nomor 9. Sebab dia berfirman maka semua jadi. Dia memberi perintah maka semua ada. Itu ada di dalam Mazmur 33 nomor 9. Sebagaimana di dalam Islam itu Quran surah Yasin 82. Jika Allah berkehendak jadi maka jadilah. Jadi ketika di dalam Yohanes 1:14 itu, maka Allah berfirman, maka jadilah Yesus. Contohnya seperti saya mengatakan begini kepada istri saya. Saya membuatkan kopi dulu, sayang. Nah, ketika istri saya membawa kopi, berarti kopi ini bukanlah saya, melainkan kopi ini hasil dari perkataan saya. Jadi Yesus itu adalah hasil dari perkataan firman. Itu pun bukan Yesus. Kalau kita mundur ke 13 itu manusia, seluruh manusia, karena original teks yang aslinya itu kan firman itu telah menjadi daging. Nah itu, Pak. Jadi ketika baru tadi ada beberapa ayat yang Anda sampaikan. Nah, Anda mengatakan tadi bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ketika kamu melihat aku, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Pak, ketika Yesus mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, terus Anda mengatakan dia Tuhan. Bagaimana Anda tidak baca narasi lain? Agar mereka di dalam kita. Itu maksudnya di dalam satu pengajaran. Karena ajaran-ajaran yang aku ajarkan ini bukan berasal dari diriku, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Tiba-tiba Anda mengutip, aku ada sebelum Abraham ada. Apakah itu membuktikan ketuhanan Yesus? Tidak. Kenapa Anda tidak pergi ke Amsal? Salomo ada sebelum dunia terbentuk. Aku ada sebelum Abraham ada. Kenapa dia tidak bilang aku ada sebelum Adam ada? Kan masih ada Adam. Kenapa harus di Abraham? Coba. Bahkan di Salomo lebih sadis. Kenapa Anda tidak tuhankan Salomo? Salomo ada sebelum dunia terbentuk. Amsal 2, Amsal 8, 23. Salomo itu ada sebelum dunia terbentuk. Kenapa tidak Anda tuhankan Salomo saja? Nah, ketika Yesus terus Anda mengutip tadi, Yesus mengatakan, Filipus mengatakan bahwa tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka Yesus mengatakan ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa.
Ini ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat kemuliaan Bapa yang ada padaku. Kemuliaan Bapa apa yang ada pada Yesus? Yesus datang ke dunia tanpa ayah, tanpa ibu. Yesus datang ke dunia tanpa ayah. Yesus mampu menyembuhkan orang buta. Yesus mampu membeli 5.000 orang makan. Yesus mampu membangunkan Lazarus. Ini kemuliaan Bapa, sehingga dalam Yohanes 1:14 tadi kan dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Makanya Yohanes 17 nomor 1 itu kan Yesus mengatakan apa? Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang telah aku miliki di kehadiratmu. Itu perikopnya sudah jelas, doa Yesus untuk muridnya. Berarti sudah secara tertulis bahwa Yesus adalah seorang hamba. Karena hamba tugasnya berdoa kepada Tuhan. Sementara Anda mau menjelaskan tentang duhinatur Yesus, Anda berusaha mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, seakan-akan Yesus ini lupa kalau dia Tuhan. Anda mencoba mau menjelaskan tentang Tritunggal 3 di dalam satu, seakan-akan Yesus ini dia lupa menjelaskan tentang Tritunggal itu. Padahal tidak ada. Yohanes 17:3 utusan Tuhan, Yohanes 17:8 utusan Tuhan, Yohanes 5:37 utusan Tuhan, Yohanes 11:42 utusan Tuhan. Matius 11:25 Yesus bersyukur kepada Tuhan. Matius 12:15 Yesus hamba Tuhan. Kisah para Rasul 3:13 Yesus dimuliakan oleh Tuhannya. Kisah para Rasul 4:27 Yesus diurapi oleh Tuhannya. Ini ayat-ayat secara eksplisit yang tertulis bahwa Yesus adalah hamba Tuhan, utusan Tuhan. Ketika Anda mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, Anda lari kepada Filipi 2 nomor 6, 7, 8. Dia telah mengosongkan dirinya, dia telah merendahkan dirinya. Lupakah Anda di nomor 8? Ketika dia menjadi sama seperti manusia dan dia taat sampai mati. Dia taat sama siapa coba? Dia sama Tuhannya. Ini Pak ya, saya kasih data Pak ya. Kalau kita tanya Yesus, terkadang begitu. Kalau kita tanya Kristen, ini Kristen pasti putar-putar, beda sama kita tanya Yesus. Nah, siapakah Tuhan menurut Yesus? Di dalam Markus 12:29 Yesus sendiri mengatakan, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu. Kalau kita tanya kepada Yesus, jadi kita harus menyembah siapa Yesus? Apakah menyembah kamu atau menyembah Allah Bapa? Apa kata Yesus dalam Lukas 4 nomor 8? Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Yesus, apakah Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Apa kata Yesus dalam Yohanes 20 nomor 17? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Coba. Terus kita tanya kepada Yesus, Yesus, bagaimana kalau kamu saya Tuhankan? Apa kata Yesus dalam Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Coba. Apa lagi yang kita mau apa coba Bapak? Terus Yesus, kamu datang ke dunia ini sendiri atau tidak? Aku datang ke dunia ini bukan karena kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Emang betul kamu diutus? Kamu diutus oleh siapa Yesus? Yohanes 5:37. Yesus, bolehkah kita melihat Bapa itu? Apa kata Yesus? Jangankan kamu melihat, kamu mendengar suaranya pun tidak. Dalilnya mana Yesus? Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Terus siapa poinnya Bapa kita Yesus? Apa kata Yesus? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini. Hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Di sorga itu Bapa siapa? Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Masa Anda mau membantah Bibel Anda sendiri? Coba saya minta kepada Anda, sekali lagi saya minta kepada Anda, tolong Anda menjelaskan tentang ketuhanan Yesus pakai data tanpa melibatkan Bapa di sorga. Karena ingat, Tuhan itu berdiri sendiri. Tuhan itu tidak butuh makhluk, tetapi makhluk yang membutuhkan Tuhan. Ya, tolong Anda jelaskan tentang ketuhanan Yesus tanpa melibatkan Allah Bapa di sorga. Pakai data, silakan coba Anda jelaskan tentang ketuhanan Yesus. Jangan kemanusiaan Yesus yang Anda jelaskan, karena ayat-ayat kemanusiaan Yesus saya sudah tahu. Kalau Anda mengatakan Yesus duhinatur,
tolong Anda jelaskan tentang ketuhanan Yesus tanpa melibatkan Bapa di sorga dan pakai dalil yang tertulis di dalam kitab suci Anda. Silakan. Ya. Ketika kita bicara dalam tadi Anda mengatakan bahwa dalam Amsal 8 ayat 23 Salomo itu sudah ada sebelum dunia ini dibentuk. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Itu dia berbicara tentang wejangan atau hikmat. Iya. Dia menegaskan kekekalan hikmat Allah itu yang dinyatakan ada sejak purbakala. Itu dia bicara tentang hikmat Allah itu, bukan Salomonya. Dia berbicara tentang hikmat, ya. Itu berbeda dengan Kristus. Kristus itu dia berbicara itu bukan hikmat, tetapi dia berbicara tentang dia itu sudah ditulis oleh Musa. Dia itu sudah ditulis oleh para nabi-nabi. Dia ditulis dalam Mazmur. Maka dari itu dia mengatakan, Bapamu Abraham itu telah melihat aku dan dia telah bersuka cita. Dan bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 ayat berapa itu dia mengatakan, Bapa mempermuliakan Yesus sebelum dunia ini ada. Artinya bahwa secara eksistensinya, Yesus itu sudah ada dari kekekalan itu sampai kekekalan. Itulah yang membedakan Salomo dengan Yesus itu sendiri. Karena Yesus itu udah dilihat oleh Abraham. Dan Abraham itu dia bersuka cita. Itu bukan hikmat. Tetapi itu betul-betul pernyataan itu. Penegasan yang dia sampaikan. Yesus mengkonfirmasikan kembali supaya orang percaya. Bahwa dialah yang datang dalam teofani itu. Nah sekarang dia datang menampakkan diri secara manusia. Nah bukan Bapa yang turun langsung menjadi manusia. Tapi firman Sang Allah ini. Yang logosnya Allah yang tadi abang bicara tentang bagaimana Yohanes itu bicara tentang firman. Apa itu pengertian firman? Yang dimaksud dengan firman yang dibicarakan oleh Yohanes 1 ayat sampai ke-14. Itu dia berbicara tentang sosok Yesus itu sendiri. Bahwa logosnya Allah ini lah yang turun berinkarnasi menjadi manusia itu sendiri. Maka Yesus ini adalah manusia betul. Dia datang lahir sebagai manusia, dia bangkit sebagai manusia dalam tubuh kemuliaannya, dia duduk di sebelah kanan Allah juga sebagai manusia, dia akan datang lagi menjadi manusia juga. Jadi kalau abang bertanya siapa sosok Yesus ini? Dia adalah logos atau firman Allah itu yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah pengantara antara manusia Di mana dan Pak Allah. datanya Pak? Saya minta data Pak. Karena dari tadi Anda terlalu banyak bertakia sementara kita butuh Bukan data. takia. Karena saya catat. Begini. Iya. Anda mengatakan Kan bahwa tadi- dia berinkarnasi. Anda mengatakan bahwa dia berinkarnasi. Di mana datanya itu? Berteofani. Padahal tadi saya sudah catat. Anda sudah mengatakan dengan jelas bahwa yang menjadi manusia itu adalah firman Bapa. Bapa tidak jadi manusia. Berarti di sini sudah ada dua keberadaan. Keberadaan yang tidak terlihat yaitu Allah Bapa, dan keberadaan yang terlihat yaitu firman Allah Bapa menjadi manusia. Ini dua. Makanya dalam Yohanes 14 nomor 1. Coba Anda baca Yohanes 14 nomor 1 dulu Pak. Kita pakai data. Saya suka kembali kepada data. Coba minta tolong Anda baca Yohanes 14 nomor 1. Coba. Apa bunyi Yohanes 14 nomor 1? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di Nah, rumah ada Bapakku berapa yang harus banyak- kita percaya di situ, Pak? Janganlah Kan gelisah ada- hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada dua pribadi. Ada dua. pribadi. Yang mana Dua Tuhan? pribadi. Iya, yang mana Tuhan? Jadi, ya, Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Kekristenan berbicara tentang kebagaimanan Tuhan itu ada tiga pribadi Allah, di mana Tidak. ada Bapa Yang dan mana ada Tuhan? putranya. Sebentar. Makanya kita harus lihat ya, bagaimana Rasul Paulus itu
sebentar, saya harus menggambarkan bagaimana Rasul Paulus itu menyatakan bahwa siapa Tuhan dan siapa Bapa. Coba pakai dalil, Pak. Pakai dalil, Pak. Sebentar. Ini pakai dalil semua tadi itu. Karena ketika Anda menuhankan Yesus, Anda mengasih dalil, maka terbantahkan oleh dalil-dalil lain. Tadi saja ada berapa? Anda mengatakan ada 2. Yang mana Tuhan? Itu saja Anda mau mutar-mutar. Anda tidak mau menjelaskan. Jadi Rasul Paulus itu menjelaskan, ya, kita lihat di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Dia menyatakan 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah, hanya ada satu hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Betul? Ya. Oke, baik, saya catat ya. Oke, baik, Pak. Berarti di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, kata Paulus di situ hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Betul? Ya. Oke, berarti Yesus Tuhan. Tolong Anda baca Matius 11:25, bertentangan tidak dengan perkataan Yesus? Coba Anda baca Matius 11:25. Bertentangan tidak dengan perkataan Yesus? Ingat ya, Paulus tadi mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Berarti Yesus Tuhan. Bagaimana dengan Matius 11:25? Coba. Sebentar. Ini perkataan Yesus sendiri. Sebentar ya. Matius 11 ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau yang membunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Nah, di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, Bapa Tuhan langit dan bumi. iya, Tuhan langit dan bumi. Nah, kalau Anda mengikuti perkataan Paulus di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, Paulus mengatakan hanya ada satu hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Berarti Yesus Tuhan. Sementara di dalam Matius 11:25 Yesus mengatakan Bapa Tuhan. Berarti Anda harus menerima konsekuensi di dalam Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Tuhan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan." Berarti Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Coba. Jadi ketika kita lihat dalam 1 Korintus 8 ayat 6, itu bagaimana Yesus Kristus, bahwa segala sesuatu itu diciptakan melalui Dia. Yesus adalah perantara pencipta dan sumber kehidupan yang menegaskan perannya dalam kekekalan, dalam otoritas sebagai ciptaan. Jadi satu Allah dan satu Tuhan, 1 Korintus 8 ayat 6 itu membedakan bahwa Allah Bapa sebagai sumber segala sesuatu dan Tuhan Yesus Kristus sebagai perantaran pencipta dan penebus. Betul sekali. Itu saya sepakat dengan Anda. Jadi saya sepakat dengan Anda. Jadi harus kita memahami bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadikan segala sesuatu. Ya, oleh Dia segala sesuatu itu telah dijadikan karena firman tadi, sehingga menjadikan segala sesuatu. Nah, Yohanes ketika dia berbicara bahwa firman atau logosnya Allah ini, yang miliknya Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Di mana datanya itu berinkarnasi? Saya butuh itu. Datanya inkarnasi itu. Mungkin Pak Loding mungkin Pak Loding mengatakan, harus inkarnasi ini harus tertulis secara letterlek di dalam kitab. Yang dimaksud dengan inkarnasi kita bawa ke dalam Yohanes 1:14 itu firman itu telah menjadi manusia yang dimaksud dengan inkarnasi itu. Bahwa firman Pak, kalau itu Bapak telah mengatakan, sabar, kalau Bapak mengatakan di situ inkarnasi, Bapak kan sudah saya bilang, Bapak baca dengan baik-baik. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Berarti di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi adalah Allah Bapa, yang menerima adalah firman yang menjadi manusia. Berarti ada dua keberadaan.
keberadaan yang tidak terlihat, yaitu Bapa yang memberi kemuliaan kepada keberadaan yang terlihat, yaitu firman menjadi manusia. Nah, pertanyaannya timbul, yang mana Tuhan? Ada dua di situ, ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Yang mana Tuhan? Kan Anda pasti putar. Kan Anda mengikuti doktrin gereja. Padahal ketika firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Sehingga dalam Yohanes 1:18 narasi di situ mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Sehingga malaikat datang kepada Gabriel datang kepada Bunda Maria dan mengatakan apa? Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Anak laki-laki. Nah, di Lukas 2 nomor 11 itulah yang salah terjemahan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan. Begitu, tidak mungkin malaikat datang kepada Bunda Maria diberikan informasi bahwa engkau akan melahirkan dan mengandung seorang anak laki-laki, tetapi di Lukas 2 nomor 11 yang keluar adalah Tuhan. Ini ibaratnya saya bilang sama Bapak, bulan depan Bapak terima AC daripada saya ya. Tiba-tiba bulan depan yang Bapak terima adalah kipas angin. Berarti malaikat salah informasi atau Lukas salah tulis. Coba Anda izin sebentar Pak ya. Tolong Anda baca Kisah Para Rasul 4:27. Kenapa di situ saya katakan diurapi Tuhan? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan. Kenapa saya ubah terjemahannya jadi begitu? Karena saya berpatokan di Kisah Para Rasul 4:27. Coba Anda baca. Raja-raja dunia Kisah Para Rasul 4, Pak. Kisah Para Rasul 4:27. Berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Herodes dan bangsa-bangsa itu mereka mau melawan hambamu yang kudus. Siapa hambamu yang kudus? Yaitu Yesus yang engkau urapi. Makanya dia dikatakan Kristus. Kristus itu yang diurapi Tuhan. Itu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini bukan keilahiannya, melainkan itu mujizat yang Tuhan berikan kepada utusannya, agar setiap utusannya itu melakukan mujizat-mujizat kepada orang-orang yang ada di sekeliling situ, agar mereka percaya bahwa dia ini utusan Tuhan, bukan Tuhan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Tuhan, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui pelantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Makanya dalam Yohanes 3 nomor 2, apa kata Nikodemus kepada Yesus? Guru, kami tahu engkau diutus oleh Allah. Kami tahu engkau diutus oleh Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Tuhan tidak menghendaki, jika Tuhan tidak menyertai. Kalau di dalam Islam itu tanpa izin Allah. Makanya dia dikatakan Immanuel. Tuhan, Allah berserta kita. Jadi ketika orang-orang yang mengikuti perkataan Yesus, mengikuti pengajaran Yesus, mereka itu disertai oleh Allah. Yohanes 3:34 sudah jelas. Siapa yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Contoh. Di dalam Matius 12:15 ini. Di Matius 12:15 itu dikatakan perikopnya Yesus hamba Tuhan. Kalau kita baca ke nomor 18 itu apa? Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Hamba dia apa?
Cuman kenapa dia berbeda sama kita? Karena dia utusan Tuhan. Makanya di Matius 5 nomor 9, berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa di situ anak-anak Allah sementara Yesus ini dikatakan anak tunggal Allah? Karena cuma satu-satunya utusan cuma Yesus. Kalau dua jadi anak kembar. Masa ini saja Anda tidak bisa pahami? Coba, Anda belum menjelaskan saya tadi. Coba Anda fokus dulu. Coba Anda menjelaskan tentang ketuhanan Yesus tanpa melibatkan Bapa di sorga melalui dalil. Coba jelaskan saya. Anda menjelaskan saya, oh ini loh ayat-ayat yang menceritakan tentang ketuhanan Yesus tanpa melibatkan Bapa di sorga. Bisa tidak saya bantah pakai dalil yang lain? Silakan, Pak. Dalam teologi kekristenan tentang Tritunggal, itu tidak bisa terpisah dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu tidak bisa terpisah. Di mana Sehingga datanya di itu, sini, Pak? ya makanya kan kita jelaskan bahwa Saya minta data sesungguhnya, dulu. Di mana itu? ya Bahwa mereka Yesus tidak bisa mengatakan, terpisah, di mana datanya? ya kita bicara dulu biar bisa ini. Memang tidak terpisah Oke, siap. dalam hal itu. Kita boleh bisa membaca dan sebagainya, tapi banyak hal yang Yesus konfirmasikan dirinya dalam perjanjian lama dan digenapi oleh Dia yang datang sebagai manusia untuk menyatakan yang sebenarnya, dalam arti tipologi yang terjadi pada zaman itu menjadi antitipe di mana Dia menggenapi sehingga menyatakan ini loh sebetulnya. Contoh kita lihat, tapi saya harus jawab tadi tentang bagaimana di Rasul Paulus berbicara tentang satu-satunya Tuhan dan satu-satu Bapa itu sendiri. Jadi kalau kita melihat bahwa dalam teologi kekristenan itu menjelaskan dengan bahwa konsep Tritunggal di mana Bapa itu mempunyai hakikat sebagai Allah dan perannya berbeda sebagai sumber segala sesuatu, sedangkan Yesus itu adalah sebagai pengantara. Tetapi itu tidak bisa terpisah, secara hakikatnya itu tidak bisa. Maka ketika kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat 7, maka di situ berbicara tentang sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga nanti. Ada Bapa, ada Firman, dan ada Roh Kudus. Sehingga Ayat di sini, palsu itu, Pak. Ayat palsu itu. Jangan, karena Boleh saya ini, buktikan, Pak. Sabar. Sebentar. Iya, sabar. Tidak boleh. Sebentar. Sabar, Pak. Begini, dengar dulu. Sebentar. Lanjut. Karena Abang berbicara dalam kitab suci tidak perlu harus mengatakan itu ayat palsu karena itu sudah tertulis dalam Masalah saya punya data, Pak. Saya punya data. Gini. Loh, Walaupun saya punya data kok Anda tidak terima bagaimana? Tidak. Anda gini, kita bicara tentang hal ini karena semuanya tertuang dalam kitab suci. Jadi ketika Bang Loading mengatakan itu palsu, berarti kita sudah keluar dari konteks tentang diskusi kita yang ada. Saya pikir apa yang dikatakan Abang ini ya memang menurut pemahaman karena melihat dari sudut pandang keislaman. Dan itu akan mengalami sebuah Tidak, Pak, saya tidak bawa. Saya bisa Ya. buktikan pakai bibir. Izin sebentar, Pak. Sebentar, saya jelaskan sedikit lagi. Oke, silakan. Sebentar. Jadi Abang biar saya selesai, nanti Abang. Oke, siap. Maaf. Lanjut. Lanjut. Buka mute, Pak. Buka mute. Lanjut. Jadi Pak Loding, artinya bagaimana Yesus itu mengkonfirmasikan Musa itu sudah menuliskan tentang aku, para nabi-nabi itu sudah menuliskan tentang aku, Mazmur itu telah menuliskan tentang aku. Makanya dia menggenapi bahwa kalau dia Anda yang mengatakan sudah ada, menuliskan, sebentar, kasih data, sebentar. Pak. Biar saya buka di sini. Ada, ini sebentar. Oke. Sebentar. Di Injil Lukas tidak salah. Yesus mengatakan, sebentar ya. Yesus mengatakan, sebentar saya buka. Saya harus ketik dulu. Biar saya mengatakan bahwa Musa telah menuliskan tentang dia.
Hmm. Eh, ya salah satunya di Yohanes 5 ayat 46 bahwa Musa telah menulis tentang dia. Ya, itu Abang bisa baca di situ juga. Di mana, Pak? Di Yohanes 5 ayat 46. Yohanes 5 ayat 46. Yohanes 5 ayat 46. Oke, silakan, Pak. Ya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, sabar. Sebab ini nanti Anda yang kena ini. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentang kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Di mana Musa menulis ini, Pak? Coba. Ya. Dia menuliskan, makanya Yesus mengkonfirmasikan ada beberapa. Nanti kita lihat ya. Iya, kita lihat di mana salah satunya kita lihat coba di Ayub, di Mazmur, di masa Ayub. Musa kok lari ke Ayub? Enggak. Enggak, dia pun dia gini. Kitab Musa apa, Pak? Ya, itu Kejadian, Ulangan dan iya, lain sebagainya. kenapa Anda lari ke Ayub? Iya, nanti kalau misalnya kalau di Kejadian itu seorang perempuan yang akan melahirkan seorang anak. Loh, ini penggenapannya laki-laki kok nubuatannya perempuan? Enggak, perempuan yang melahirkan seorang anak. Iya, berarti itu kemanusiaan Yesus. Yang saya tanyakan ketuhanan Yesus. Nah, maksudnya Abang itu kan membicarakan bahwa Musa itu menuliskan tentang dia kan? Coba Anda tahu enggak di mana Musa menuliskan tentang dia ini? Kalau tidak tahu saya tunjukkan datanya. Nah, inilah yang saya maksudnya bahwa di dalam Kejadian itu berbicara Kejadian Bapak ya, bahwa Musa telah menuliskan tentang dia. Iya, mana? Di mana? Bicara. Sebentar ya. Ya, saya buka sini. Ya. Kasih datanya di mana? Anda membawa data menjadi senjata untuk menjatuhkan Anda. Bukan. Sebentar. Sebentar Abang. Ya, yang tadi saya barusan bicara tadi itu. Dalam Kejadian 3 ayat 15 tentang keturunan perempuan yang akan meremukan kepala ular. Loh, itu bagaimana? Ya itu terus satu, yang itu satu. Sebentar, itu bicara tentang keturunan. Itulah yang dikatakan bahwa nubuat tentang Kristus itu sekaligus menyatakan sebagai Maria yang akan melahirkan seorang anak. Itu bicara tentang hal itu. Lalu yang Nabi seperti Musa, kalau kita lihat ya Yesus mengkonfirmasi Ulangan 18 ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu akan dibangkitkan Tuhan alam bagi kamu. Iya, kenakan engkau di situ nubuatan tentang seorang nabi, kenapa yang datang Tuhan? Ayo jujur. Iya. Seorang nabi memang maksudnya begini. Lu jangan ketawa dulu. Sabar. Ya lu jangan ketawa dulu. Maksudnya gini. Oke, jangan. Sebentar dulu. Dengar. Aku akan membangkitkan, sabar. Ulangan 18 kan Anda merujuk kan? Sabar. Sebentar. Oke, silakan. Nah, ketika Abang itu yang enak, yang pahit itu langsung ketawa gitu ya. Maksudnya Yesus itu dalam sematannya itu banyak loh Bang. Aku percaya bahwa orang Islam memberikan dia sematan sebagai seorang nabi itu tidak salah. Karena memang sudah ada tertulis bahwa dia itu sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja, sebagai hamba Tuhan. Oke. Itu sabar. Semua ada di dalam. Oke, sabar Pak. Coba. Oke. Izin sedikit Pak. Di dalam Ulangan 18 akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti engkau, wahai Musa. Sama seperti Musa kan? Betul? Ya. Oke. Dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya, dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Ini nubuatan untuk siapa?
inilah yang merujuk kepada Yesus Kristus itu. Oke, kalau itu Anda mengatakan nubuatan untuk Yesus, bagaimana bisa nubuatan tentang kedatangan Nabi tetapi yang datang Tuhan? Kenapa Anda Tuhankan Nabi? Nah, Ayo. makanya konteks Tuhan. Sebentar. Maka kita baca bahwa di mana orang Kristen itu mengatakan dia sebagai bukan orang Kristen, tapi secara Alkitabiah menyatakan dia sebagai Tuhan. Kita coba Tidak ada lihat. cara Alkitabiah, Pak. Tidak ada, jangan Anda berbohong. Sebentar. Iya, kasih tidak data. bohong. Kasih data, pakai data, Karena pakai data. di dalam ketika kita bicara, karena Alkitab itu punya metafora dalam pembicaraan dia, pernyataan-pernyataan yang sungguh luar biasa. Wahyu itu mengatakan dalam Wahyu mengatakan bahwa I am the King of the King, Lord of the Lord. Artinya dia adalah dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Itu salah satunya berbicara tentang Tuhan di atas segala Tuhan. Artinya sesuatu yang melampaui segala sesuatu, berarti dia itu on the top. Ya, itu perlu kita sadari. Dan memang tidak ada, Yesus itu berbicara dalam Alkitab bersama dengan orang-orang Yahudi. Dia bicara sungguh-sungguh hati-hati. Di mana dia harus berbicara tidak meninggikan dirinya gitu loh. Oh, aku ini Tuhan gembala itu aku. sabar, Pak. Itu Anda cuma karang. Baca, sabar, Pak. Izin sebentar. Coba Anda bacakan di situ biar netizen pada dengar Kisah Para Rasul 13:23. Coba baca Kisah Para Rasul 13:23. Coba Anda baca, buka mute-nya, Anda baca, coba. Saya dengar, biar netizen dengar. Dibuka mute-nya, biar kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 13:23. Anda bawa senjata makan Tuhan. Dibuka mute-nya, Pak. Kisah Para Rasul 13 ayat 33. Ayat 23. 20. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Oke, sabar. Allah itu siapa? Yang Allah bangkitkan itu siapa? Jujur. Allah itu siapa? Yang Allah bangkitkan itu siapa? Yesus itu adalah Yesus. Yesus emang itu. Oke, berarti yang mana Tuhan, yang mana hamba? Nah, makanya kan Yesus itu sebagai firman Allah yang telah menjadi manusia. Maka kalau misalnya kita bicara abang secara letterlek, ya aku mengakui apa yang abang katakan. Bahwa itu begini, Pak. Sabar. Itu kalau bicara secara iya, sabar. Segini, bukan Anda berbicara dari tadi itu hanya sabar. Sebentar. Silakan. Sebentar. Ketika Bang Loading membaca salah satu pemaknaan kata ikan lumba-lumba lompat di pagar. Artinya abang baca dan memberikan pengertian itu, ya saya pun mengikuti, betul kayak gitu. Pernyataan itu adalah sebuah statement yang memang menyatakan ikan lumba-lumba itu melompati pagar. Dan itu itu sudah benar kayak gitu. Tetapi kita lihat, kita kaji dulu, kenapa kok bisa ikan lumba-lumba yang tinggalnya di laut tapi lompat pagar gitu loh. Nah, itu yang perlu kita kaji kayak gitu. Kenapa? Nggak bisa, Pak. Sabar dulu, Pak. Bapak berbicara sabar. Maksudnya begini, Alkitab di dalam penulisan itu banyak sekali bicara tentang metafora, ungkapan. Sabar, begini saja. Saya minta satu data menceritakan tentang ketuhanan Yesus di mana? Kita baca. Di mana menceritakan tentang ketuhanan Yesus? Coba saya minta datanya di mana? Karena dari dari tadi yang saya kasih Kisah Para Rasul 3:13 di situ Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Tuhan nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, itu Yesus, hamba. Ya. Nah, Matius 11:25 Yesus bersyukur kepada Tuhan. Ya, Yohanes 17:3 Yesus utusan Tuhan, Yohanes 17:8 Yesus utusan Tuhan. Kasihkan saya satu dalil di mana menceritakan tentang ketuhanan Yesus tanpa melibatkan Bapa yang di sorga. Coba. Ya. Kalau Pak Loring dan kawan-kawan itu menuntut saya harus berbicara tentang Yesus tanpa melibatkan Bapa, itu nggak bisa.
Iya, karena ada datanya Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba Anda baca Iya, Yohanes betul. 12, sabar. Iya. Anda baca Yohanes 12:49 sampai 50, Pak. Di situ pemahaman Anda bagaimana? Yohanes 12:49 sampai 50, pemahaman Anda bagaimana di ayat itu? Biar Anda jelaskan sama saya. Coba Anda baca. Yohanes 12:49 sampai 50, Anda jelaskan sama saya. Coba. Bagaimana pemahaman Anda membaca kitab Anda yang tertulis itu? Coba. Oke. Firman Yesus yang menghakimi. Yang Kita menghakimi. baca. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintah aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan, aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Itu sangat betul. Tugas Tuhan ini memerintahkan atau menerima perintah. Sang Bapa itu memerintahkan. Sang Bapa memerintahkan siapa? Iya. Memerintahkan putra Allahnya sebagai firman yang tadi menjadi manusia. Berarti di sabar. Saya jelaskan. Sebentar, Bang. Sabar, Anda jelaskan pakai doktrin. Ingat. Berarti di situ ada yang diperintah dan ada yang melaksanakan perintah itu, betul? Iya, betul. Karena begini, nah, yang mana Allah, Tuhan? Yang mana Tuhan? Ya, ketika kita kolerasikan yang mana Tuhan, yang mana sang utusan, di sini kita harus memahami betul-betul. Ketika Yesus itu bicara, sebentar. Ketika Yesus berbicara tentang Yohanes 10 ayat 30, dia itu begini. Coba ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun itu tidak dapat jelas merebut mereka dari tangan Bapa. Itu bicara dua konteks. Ini kan makanya kita menjelaskan tentang Tritunggal, ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bagaimana? Di mana tertulis, Pak, itu? Saya minta yang tertulis, Pak. Sebentar. Bagaimana bapak-bapak gereja menjelaskan tentang tidak boleh, Pak. Masa bapak-bapak gereja? Sebentar. Masa Anda pakai bapak-bapak gereja? Nggak ada bapak-bapak gereja, saya tidak terima, Pak. Sebentar. Masa Anda pakai bapak-bapak gereja situ? Sebentar. Alkitab ini terlahirkan memang pengajaran itu ada karena dasarnya di sana. Kalau enggak, sabar, izin sebentar. Palodin pun tidak akan mengetahui Alkitab yang ada. Oke, sabar. Saya buka satu ayat untuk Anda. Justru mereka sabar. Maka saya buka satu ayat untuk Anda. Saya buka satu ayat untuk Anda. Coba tadi Anda baca 1 Yohanes 5 nomor 7 tadi. Coba Anda baca 1 Yohanes 5 nomor 7 tadi. Coba Anda buka. 1 Yohanes 5 nomor 7 apa bunyinya? Dibuka mute-nya, Pak. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada tiga yang bersaksi di sorga, itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke. Ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Perhatikan nih 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Ini ya, Pak. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidak, apa ini, Pak? Pasti tidak asli. Oke, 1 Yohanes 5 nomor 7. Bagian ini pasti tidak asli. Persamaan kata tidak asli apa, Pak? Silakan dijawab itu dulu baru kita lanjut. Ya, saya paham tentang apa yang iya, dijawab dulu. Sabar. Bagian ini pasti tidak asli. Kesamaan kata tidak asli itu apa? Itu adalah palsu, tapi dalam palsu. Ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah palsu. Sebentar. Anda mau jelaskan apa lagi?
Bukan. Inilah gagal totalnya Pak Loding dan kawan-kawan. Oh, Ya, coba berarti Anda iya. buktikan ini asli, silakan. Sebentar, Abang itu kan perkiraan bahwa penulisan yang ada diperkirakan itu. Bagaimana diperkirakan, Pak? Itu Sekarang kan, begini, coba Pak. Abang baca, itu diperkirakan itu adalah Bapak, diperkirakan kemungkinan besar itu tidak asli. Bapak, Ya kan? saya Tetapi- pakai data yang tertulis. Ingat baik-baik, Pak ya. Saya masih menghormati Anda. Saya pakai data yang tertulis. Jika Anda menolak data saya dari Alkitab Sabda, tunjukkan yang asli itu bagaimana, Pak ya. Kalau Anda mengatakan ini Anda menolak, tunjukkan di mana yang harus saya terima biar saya buka di sini. Begitu. Bukan saya hanya mau mendengar ocehan-ocehan Anda. Mohon maaf tidak, Pak ya. Ya, mohon maaf tidak. Ya, saya tidak mau mendengar ocehan-ocehan Anda. Karena dari tadi Anda tidak mau menjelaskan kepada dengan data yang tertulis. Silakan, Pak. Saya minta data baru kita bisa lanjut diskusikan. Kalau tidak ada itu jadikan PR buat Anda. Silakan, Pak. Saya butuh data. Karena apa? Saya butuh data apa dulu, yang Pak. sudah karena datanya tentang apa? Tidak, Anda mengatakan ini bagian ini tidak asli, kesamaan kata tidak asli yaitu palsu. Kalau Anda tidak sepakat dengan data ini, tunjukkan yang asli yang mana, Pak? Ya, itu penjelasannya untuk menjelaskan bahwa kemungkinan itu memang tidak ada. Oke, Tetap kemungkinan. itu sebentar. Itu tidak tertulis di dalam kodeks tertua maupun yang termuda. Kemungkinan Terus kenapa itu Anda tidak pakai? ada. Tapi sebentar, kan itu ada pertimbangan. Alkitab itu Oh, ditulis dalam sebentar. Alkitab itu ada secara lisan, itu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dipakai. Tidak bisa, untuk Pak. Saya butuh menulis- data. Mana datanya? Mana Ya, datanya kalau tertulis sebentar, ya mungkin Carikan saya data. harus mempelajari. Saya harus mempelajari Oke. dulu. Oke, di baik. mana, Berarti Anda harus mempelajari dulu, betul? ya karena Abang dari tadi saya jelaskan Abang tidak mau mengikuti apa yang Tidak. dikatakan. Berarti Anda tadi kan Anda sudah mengatakan Anda harus mempelajari dulu, betul? Artinya begini, karena saya harus melihat sisi mana yang menurut Abang itu betul, Oke, baik, dan sisi baik. mana Alkitab mencatat. Oke, baik. Ya, silakan Anda pelajari dulu dengan baiklah, ya. Anda pelajari dulu, baru kalau sudah belajar baru Anda naik ulang ya, karena di sini kita pakai data, ya. Kita tidak butuh takia Korintus. Tidak bisa. Masa saya pakai data yang tertulis terus dia pakai data yang cuma bunyi-bunyian saja, Bibel kamu saja saya ragu-ragu apalagi congormu kan? Boleh begitu. Kita pakai data di sini. Kau yang membawa data, habis kau yang menolak data itu. Mana bisa? Kalau nubuatan ulangan 18:18 itu kalian mengatakan bahwa itu nubuatan untuk Yesus bukan untuk Nabi Muhammad, tetapi kalian mengatakan itu untuk Yesus, berarti konsekuensi yang kalian terima, bagaimana bisa nubuatan itu adalah kedatangan seorang nabi, tetapi yang datang itu adalah Tuhan. Bagaimana bisa begitu? Emang Tuhan cara... Ini yang saya bilang sama mereka ini ya teman-temannya. Ya silakan pasien selanjutnya.